Sekarang malam minggu ya? Iya. Ya ampun. Itu soto. Bakso. Aku mau kuahnya aja sama ayam. Kami Aku mau kuahnya aja sama ayam. kasih. Oh gitu ya, aja. Aku di Subang sayang. Nanti aku untuk ke sana mana? Ini nanti sampai udah mau makan nih, nanti nih lihat udah disiapin makan nih, lihat nih. Tuh. Udah disiapin makan sama Bu Haji tuh. Oh, mau makan. Coba sini sayang. Kenapa belum tidur baru nyampe? Baru nyampe sayang. Baru sampai. Ini bawa makanan. Wis, aku antai wis mangan nih wis kat lapar aku wis. Gak penting. Ya, gak penting itu ada lagi tuh. Gak penting, gak usah informasinya apa-apa. Gak ada untungnya buat saya. Bawa lalapan ya wis sayang cepat. Itu Rajab gak ada untungnya sama saya. Ya, gak ada untungnya. Jadi nggak perlu kamu repot-repot mau kasih tahu sama saya. Minta kacamata dong. Malah justru kita mau kasih tahu buat kalian semuanya. Kita mau menyuarakan tentang pedofil yang lagi berkeliaran di mana-mana. Hati-hati. Pedofil itu bukan kalau korbannya itu speak up. Pedofil atau KDRT kalau korbannya itu speak up. Itu bukan suatu hal yang namanya aib. Itu mindset yang laule. Justru yang aib itu bagi pelakunya itu aib kalau kalian kasih tahu semuanya. Tapi bagi korbannya itu bukan aib, jangan salah. Justru awareness untuk mengingatkan kita semuanya lebih berhati-hati dan memahami serta diambil hikmahnya. Jangan sampai yang namanya pedofil ini dikasih tempat. Yang ada malah kalian sama aja memberikan peluang buat mereka untuk mengulang hal yang sama. Ya, jadi ini motivasi untuk bangkit justru buat para korban. Bahwa yang dibilang aib dan malu itu pelakunya bukan korban. Itu yang mesti kalian harus bisa pahami ya guys. Karena banyak kita lihat di podcast-podcast itu banyak mereka-mereka yang sudah berani speak up. Padahal mereka padahal terjadi di mereka yang umur 12 tahun, umur di bawah 18 tahun. Ini perlu kalian tahu. Dan kalau kalian biarkan yang namanya pedofil itu suatu kemenangan untuk pelaku yang gak akan pernah kapok mengulang lagi. Jadi mereka akan berasa aman dari sanksi sosial atau hukum. Jadi kalian mesti hati-hati. Ya. Apa? Sehat-sehat ya Mami, amin. Amin. Aduh nasinya panas boleh. Panas kayak ayam kan? Segitu aja. Segini ya. Idoy, kita nggak bahas yang lain Idoy. Kita bahas tentang pedofil ataupun KDRT. Itu jangan sampai itu terjadi di kita. Jadi masyarakat kita lebih awareness sekali lagi. Kalau misalkan ada orang yang speak up tentang KDRT atau pedofil, kita itu awareness semua orang agar hati-hati diambil hikmah dan pelajarannya. Sekali lagi aib itu bukan untuk korban tapi melainkan pelaku. Oke siap Mbak, iya dong. Terima kasih infonya. Iya, jangan memberikan tempat sama mereka. Karena apa? Itu suatu kemenangan untuk para pelaku yang gak akan pernah kapok dan akan mengulang lagi karena berasa aman dari sanksi sosial. Ingat, sudah banyak korbannya di sekitar kita. Kita harus bisa menjaga itu semuanya. Kita harus bisa menjaga lingkungan kita dari hal-hal yang sifatnya pelecehan atau penyimpangan seksual, apalagi terhadap terhadap anak di bawah umur. Katakan tidak untuk KDRT dan katakan tidak untuk pedofil. Jangan pernah memberikan ruang bagi pelaku pedofil. Terima kasih, salam buat mama kamu ya sayang.
Halo Mas Irfan Jayani. Nah, tadi aku habis sama Mas Irfan Jayani, kita tadi habis acara kegiatan sosial. Kita membantu mereka-mereka yang memang membutuhkan, salah satunya seperti Mbak siapa namanya tadi itu, Mbak Putri. Mas Irfan, aku sekarang lagi ada di Subang. Nih, aku lagi makan duren. Ada nggak ya? Ada duren nggak ya? Ada duda keren nggak guys? Apa Mi? Karena pedofil itu penyakit yang susah disembuhkan karena sudah menyimpang terhadap anak kecil yang di bawah umur. Betul sekali. Betul sekali DAD. Jadi kalau kalian masih membela pedofil, itu berarti tandanya kalian sama. Gitu. Jadi udahlah, ya justru kita harus bisa memotivasi dan memberikan memotivasi untuk bangkit bahwa yang dibilang aib, malu itu pelakunya bukan korbannya. Ya. Kalau bahasa penjaranya pedofil itu masuk kategori setut. Oh gitu ya Mbak. Kita para perempuan harus bisa menggerakkan tentang pedofil dan KDRT. Ingat, banyak korban yang bertebaran di mana-mana, yang tidak berani untuk speak up. Jadi, udah gini aja. Ini justru yang licin, tadi itu enggak. Betul sekali, iya dong. Kalau kalian membela pedofil itu sama aja kalian membuka peluang buat mereka melakukan hal yang sama. Ingat, orang yang pernah melakukan pedofil itu susah sembuhnya, butuh waktu. Korbannya aja susah, bisa jadi pelaku, apalagi pelakunya. Jangan memberikan ruang, jangan memberikan waktu, jangan memberikan tempat. Ya guys. Jadi kalau kalian memberikan tempat dan ruang buat para pelaku pedofil itu sama aja itu suatu kemenangan untuk pelaku yang gak akan kapok mengulang lagi. Karena berasa aman dari sanksi sosial atau hukum. Nah ingat ya, jadi tolong buat kalian semuanya yang masih menganggap itu hal sepele dan sudah ditebus di penjara, itu salah. Ya. Jadi jangan sampai kita memberikan ruang, bukan kita menghakimi. Juga banyak kurangnya aku punya teman bapak-bapak, kata dia setiap lihat anak kecil bawaannya horny, kata dia jadi susah untuk disembuhkan. Betul DAD. Bukan kita tidak mempunyai hati atau kasihan sama mereka yang pedofil, walaupun ada kata-kata Allah aja Maha Pemaaf. Tapi di sini bukan masalah itunya sayang. Kita harus lebih kasihan kepada para korbannya. Makanya kenapa kejahatan seksual itu sangat berbahaya dan mereka harus menjalani terapi atau sering melakukan terapi yang fungsinya yaitu tadi, itu susah untuk disembuhkan. Jadi tolong, masa lalu memang masa lalu, tapi tidak untuk pedofil. Pedofil itu susah untuk disembuhkan. Ingat itu, walaupun dia sudah menebus di penjara, tapi pedofil susah untuk disembuhkan. Guys, bagaimana kalau kita makan? Kamu suka kan kalau aku makan? Aku cuci tangan dulu. Mami DP setuju? Iya dong, harus disuarakan ya guys. Disuarakan. Jangan sampai memberikan peluang buat mereka. Kasihan para wanita, kasihan anak-anak kita. Jangan aku percaya sama ini, aku percaya sama itu. Percaya itu sama orang yang tidak pernah punya kasus. Percaya itu sama Allah. Kalau orang itu sudah pernah punya kasus, apalagi pedofil, itu membahayakan. Tetap harus ada pengawasan. Ingat sekali lagi, kasihan orang tua kita kalau misalkan kita masih membela pedofil yang katanya sudah tobat. Ingat, didikan orang tua kita bisa jadi gagal. Kenapa? Orang tua kita mendidik kita sebaik-baiknya untuk menjadi insan yang baik terhadap orang lain. Kalau dengan udah melecehkan itu membahayakan. Aku mau pakai kerupuk boleh? Kerupuk taruh sini aja, nanti aku pakai kerupuknya. Setan menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Betul, setuju. Makasih Mbak, makasih Bu Haji. Udah Bu Haji, biarin aja Bu Haji, nanti biar aku ambil sendiri sayang. Biar ambil sendiri aja baksonya. Iya.
Biar kita ngambil sendiri aja. Sebentar. Ini kebetulan aku lagi ada di Subang. Ini nasinya masih panas banget. Ini makannya sama soto. Jadi besok acaranya pagi, jam 6:30 pagi guys. Kita baru sampai. Tadi habis ada acara sama Mas Irfan. Kak mainin nah. Doakan Mi, moga bisa berubah lebih baik. Iya, tetap harus diobati. Pedofil tuh penyakit. Tetap harus ada psikiater dan dia tetap minum obat jalan untuk melakukan terapi. Ingat, orang yang pernah pelaku pedofil itu orang sakit. Hati-hati ya guys. Ini bukan bacotin Botita. Ini lagi ngebacotin orang yang punya perilaku pedofil dan KDRT. Ingat itu. Untuk berani speak up. Karena kalau udah urusannya seperti itu tuh masalah kita semuanya. Ya. Aku tidak akan pernah takut untuk menyuarakan stop pedofil, stop KDRT. Aku sebagai perempuan, aku di sini mengajak para wanita-wanita seluruh dunia, bahkan terutama Indonesia, untuk bisa menjaga anak-anak kita dari penjahat kelamin dengan menyimpang seks terhadap anak-anak kita. Bagaimana kalau anak kamu ibaratnya dipedofil atau dilecehkan oleh orang dewasa? Nah, itu gimana perasaannya? Pedofil itu susah disembuhkan, harus dikebiri harusnya. Karena setiap lihat anak kecil, dia itu cenut-cenut tuh. Apalagi yang dipedofil laki pula, laki dan laki. Aduh. No KDRT, no pedofil. Kita tidak akan pernah takut. Kita suarakan itu. Jangan pernah membela pedofil. Ingat, jangan pernah membela pedofil. Jangan pernah memberikan ruang buat para pedofil. Karena kalau kita sedikit memberikan ruang, itu berarti memberikan kemenangan buat mereka untuk mengulang perbuatan itu lagi. Banyak orang yang mengatakan, sudahlah itu aib. Aib buat pelaku, tapi bukan aib untuk korban. Jadi korban harus speak up, harus ngomong, harus bicara, jangan takut ya. Jadi itu penting guys. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi. Kasihan miris, banyak podcast di mana-mana tentang itu semuanya. Aku Sukanya ini bawang apa namanya ini? Seledri. Daun bawang. Hah? Daun bawang. Daun bawang apa sih? Seledri, bukan daun bawang ini. Iya. Lapar aku Mbak, ayo makan yuk. Ayo makan-makan. Iya amin Mami, Met makan nih sambil katanya tadi Mami DP, kok nggak makan sih Mami DP gitu kan. Terus videoin dong Mami DP lagi makan. Nah ini aku sekarang lagi videoin. Mau kasih daun bawang nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Pak, daun bawang. Minumnya nih, Mami tuh. Udah. Pak Haji, Pak. ayo dong Pak Haji, my brother, ayo dong makan. Pak Haji, Pak Haji Irfan, Pak Haji Randu dan ini istri tercinta Ibu Haji. Ayo dong makan Bu Haji. Bu Haji, ayo ini ibu siapa? Ini Sri. Mbak. Ibu Sri. Oh tukang masak, wah Ibu Sri pasti enak nih Kita masakannya. cobain masak Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah makan lagi kita. Ya, Habis itu berendam. habis itu kita mau berendam di air panas guys. Kakak sendiri boleh aku temenin malam mingguan kita ya. Jomblo. Ini soto. Betul Mas Erdo_GH. Betul, itu baru itu yang ketahuan kasarnya ya. Berarti kan yang nggak ketahuan gimana? Ya. Jadi kalau yang ngebela itu berarti sama sakitnya. Kok nggak pakai sambal? Enggak.
Ayo makan lagi kita. Kerupuk doang, kerupuk. Aku montokin dikit lagi. Soalnya kekurusan guys. Kekurusan. Ntar mau dimontokin lagi dikit. Pengen dulu minum. Makan yuk. Aku mau ngajakin kalian makan. Halo Nurul. Aku mau ke air panas, mau berendam. Ayo guys, kita makan. Katanya kangen aku live sambil makan. Ya ini aku udah live sambil makan. Itu apa? Bakso. Mau bakso? Ada baksonya. Enggak ada. Tadi udah bakso soalnya. Tadi udah makan bakso aku. Aduh, aku mulai makan lagi guys. Makan bakso, makan soto. Darahnya orang pedofil tuh halal buat kita dapati. Betul banget. Betul banget Mas Putra Syah 9990. Bayangkan kalau posisi kita sebagai orang tua, amit-amit cabang bayi yang untuk bilang mindalik. Kemudian anak kita dilecehkan coba. Kalau aku sudah tak kuliti orang itu kalau sampai melecehkan anakku. Nggak aku penjara, aku kuliti. Nggak apa-apa aku di penjara. Yang penting anakku jangan sampai. Anakku itu kan pasti punya trauma ya. Tapi amit-amit cabang bayi mudah-mudahan tidak terjadi di keluargaku atau di hidup aku ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Semoga kita semua yang nonton ini selalu dalam lindungan Allah. Jangan sampai itu terjadi. Kalau sampai itu terjadi ya Allah, pelakunya bukan aku langsung ke hukum lagi gue mah. Langsung kesurupan, aku langsung bener kalau kemasukan jin gue langsung aku kuliti, langsung aku mutilasi. Kamu ya sudah melecehkan anakku, aku gitu kalau aku. Betul Mas Putra Rizky. Demi anak, ibu pasti akan melakukan apapun. Aku demi ibaratnya ya, demi anakku, kalau sampai anakku dilecehkan, mati pun aku nyawa aku kasih. Diasupin pedang berapa kali juga gue kasih gitu. Tapi yang penting gue puas, gue kuliti dia. Gue kuliti, gue injek-injek, gue kebiri. Mbak Alima Food Falah, jauhkan ya Allah dari hal-hal yang seperti itu. Makanya jangan memberikan tempat buat mereka yang pernah punya perilaku pedofil. Itu susah sembuhnya. Aku juga kalau marah kesetanan, tapi kalau nggak marah lembut. Nah, berarti kamu orang bener sayang.